Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama channel saya Anjar Muna 89. Pagi ini saya ditemani YouTuber Dwi Herwe ya, dan YouTuber Lian Albo. Oke, kameramen. Terima kasih. Pagi ini biar tambah semangat kita akan bahas tentang uang ya Mas Dwi. Oh ya, bagus boleh. Ya oke, seru ini. Ya terima kasih. Ini saya itu penasaran atas di tahun 2023 Mas Dwi Heru. Tahun 2023. Ya. Oh, tahun depan. Ya. Belum terjadi. Ya. Oh, apa ini prediksi atau? Ya ini kan menurut Mas Dwi Heru ya, menurut sepengetahuannya guys. Ya, apa ini? Iti Uang ya, uang. ya maaf guys. Ini maksud saya tahun 2023 itu kayaknya akan mengalami krisis global ya Mas Dwi Heru. Ya, menurut kabar sih seperti itu ya. Ya, sebetulnya sih saat ini sudah terjadi ya. Tapi Indonesia bertahan. Ya, menurut kabar itu di tahun 2023 itu pertahanan terakhir Indonesia bobol, teman-teman. Itu berarti pertahanan terakhirnya sekarang. Besok sudah bobol. Dan Krisisnya masuk Indonesia. menurut kabar ya, ini harga emas di tahun 2023 akan melonjak guys. Itu menurut ya salah satu kabar ya. Itu apakah benar atau tidak kan seperti kita nggak tahu ya Mas Dwi Heru ya. Nggak tahu sih. Tapi menurut kabar memang emas akan naik, harga emas ya. Ya biasalah krisis, jadi orang persiapan tuh nabung yang banyak, persiapan, dan itu pada menabung tidak hanya uang ya, tapi bentuk emas yang udah cair itu teman-teman, udah dijual. Oh, berarti investasi ya Mas Dwi Heru. Ya bisa dibilang investasi, bisa dibilang nabung ya emas, karena emas kan tidak bertambah, hanya bertambah modal ya, capital gain ya. Jadi bertambah modal saja, tidak ada keuntungan di sana. Kalau Mas Dwi Heru mempunyai modal itu ingin berinvestasi apa Mas Dwi Heru? Kalau investasi ya mungkin ke properti ya teman-teman. Ya itu tanah, itu bagus itu. Tanah, kita investasi ke tanah saja. Tapi kalau soal nabung ya bentuk uang dan emas itu, karena kebetulan emas kan naik terus, apalagi saat krisis besok tahun 2023 diperkirakan akan naik tajam itu. Oke guys, kalau bisa itu menurut sepengetahuan saya ya guys, kalau bisa itu jangan menabung uang guys. Karena apa? Jumlahnya tetap sama guys. Tahun depan lagi tetap itu sama Mas Dwi Heru. Kalau bisa investasikan ya itu benar Mas Dwi Heru, itu diinvestasikan tanah juga bisa, karena tanah itu setiap tahunnya pasti harganya akan melonjak naik ya Mas Dwi. Tapi di sini saya garis bawahi ya, tanah itu untuk investasi. Jadi yang namanya investasi itu tidak mudah dijual ya teman-teman. Ya karena itu dinamakan investasi, itu untuk keuntungan ke depan ya. Ya karena besok tahun 2023 akan terjadi krisis menurut kabar berita, kita membutuhkan itu uang cepat ya teman-teman ya. Ya itu berbentuk cash atau berbentuk barang, yaitu emas itu mudah dijual, jadi saat kita membutuhkan itu bisa cepat gitu. Nah, sedangkan tanah itu akan sedikit sulit ya kalau harus cepat, karena itu bentuknya investasi bukan tabung ya. Menurut Mas Lian Alpo gimana investasi di tahun 2023? Ya itu bisa jadi buat tabungan guys, buat ke depan kita menghadapi krisis, biar kita bisa tetap hidup, kita berkembang biak guys. Mantap. Ya oke guys, itu kalau kita mempunyai uang yang banyak ya Mas Dwi Ya nanti kita tabung biar banyak. ya.
itu setidaknya kita akan hidup layak guys, hidup nyaman guys. Tapi kalau kita uangnya terbatas, itu pasti susah ya Mas Dwi. Karena apa? Karena mau beli itu, mau beli ini, itu pasti dipikir-pikir guys. Nah ini ada Itu ada trompet apa guys? oh itu spor liwat itu ya. Oh iya iya. Ya, ini Strofil guys. ada apa itu? Ada kalimat yang mengatakan bahwa uang itu titik ganjuran. Nah, bagaimana itu menurut Sudut pandang saya. responnya Mas Anjar gimana? Oke, Mas Uang Dwi. titik ganjuran. Oke Mas Dwi Herwi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, akan saya jawab guys. Uang Benar-benar kok tidak koma ganjuran itu kok harus titik itu, kok kan tanda tanya atau tanda pentung, uang tanda pentung ganjuran bisa juga. ya, itu Gimana? Ini dari sudut intermezzo. dari sudut pandang saya Mas Dwi Ya. Herwi. Titik uang itu titik kehancuran. Itu ada benarnya guys. Contoh, kita mempunyai uang, tapi kita tidak gunakan di tempatnya guys. Contoh, kita punya uang, kita judi guys, pasti itu akan hancur guys harta kita guys. Contoh lagi, kita pinjamkan kepada orang yang membutuhkan, tetapi orang itu bahasa Jawanya tuh ruwet ya Mas Dwi. Oh ini berarti anu ya, berarti apa? Ini berarti yang kalimatnya berarti seperti ini. Galbay itu. Orang titik ganjuran itu. Nah, itu kan Pelaku ya, bukan uangnya. itu kan gini Mas Heru, uang titik kehancuran itu bisa diartikan banyak Mas Dwi Heru. Yang pertama itu disalahgunakan juga bisa guys. Nah itu berarti orang menyalahgunakan itu berarti titik ganjuran itu. Ya. Seharusnya kalau Karena- saya pandang masalah uang itu, uang adalah titik kebahagiaan ya, guys. uang kan sendiri kan benda tidak bergerak teman-teman. Ya. Kecuali kita gerakkan. Ya. Tergantung yang menggerakkan. Ya, karena uang adalah segalanya guys, alat pertukaran yang sah itu kok ada trompet apa lagi tuh Mas Dwi Heru itu di sini Itu- banyak trompet Ya itu mau lewat itu. sisi kumuh apa itu. aduh sih aduh datang ngedi ini. Menurut sepengetahuan saya itu uang adalah titik kebahagiaan Mas Dwi. Karena apa? Dengan uang kita bisa membeli segalanya Mas Dwi. Bisa kita bahagiakan orang tua, bisa bahagiakan keluarga, bisa kita amalkan, kan bermanfaat ya Mas Dwi. Jadi yang titik kehancuran itu gimana Mas Dwi? Nah, kita dalami sampai di sini teman-teman. Uang sendiri seperti tadi, uang sendiri benda mati tidak bergerak, hanya benda. Selembar uang, contoh ya, ini kan tidak bergerak. Mau 100.000, 5.000, 50.000, 1.000 rupiah itu tidak bergerak teman-teman, kita jatuhkan juga jatuh. Nah, jadi kalau ada yang bilang uang titik ganjuran atau uang sumber ganjuran, itu sebetulnya tanda tanya teman-teman. Ya, Kok bisa benda mati membuat ganjuran gitu loh. Itu uang itu sendiri sebetulnya netral teman-teman, seperti pisau juga bisa dikatakan titik pembunuhan, tapi kan itu nggak bagus, nggak bener. Ya, tinggal kita menggunakannya gimana ya. Pisau sendiri itu benda mati tidak bergerak, jatuhkan ke got jatuh dia, tuh dibuat potong ya terpotong, itu berarti penggunanya teman-teman. Ya, trompet Strofil guys. Penggunanya, salahnya di penggunanya itu berarti kalimatnya kurang pas. ya oke. Terima kasih Mas Dwi Herwi. Di pagi ini kita membahas tentang uang dan antisipasi di tahun 2023 ya Mas Dwi. Ya. Mas Lian Alpo. Ya siap. Ya, oke, terima kasih guys.
telah mengikuti di channel saya Jarmuna 89. Karena waktu yang memisahkan kita, Mas Dwi, Mas Lian, Ya. saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.